Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja besta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmat-Nya lah alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Walaupun dalam bulan Ramadan tahun ini Allah menurunkan ujian kepada kita, yaitu pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan antusiasme kita, semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, melainkan sebaliknya menjadikan semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagaimana ayat Al-Quran yang telah saya bacakan di awal tadi, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum kita membahas ayat tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari puasa. Puasa sendiri secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu saum, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa di siang hari ketika mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita kaitkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Artinya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah mengajak orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam atau bukan orang-orang Islam. Mengapa seperti itu? Karena ibadah puasa bukanlah merupakan ibadah yang mudah untuk dilaksanakan, namun sebaliknya ibadah puasa merupakan ibadah yang sulit. Bagaimana tidak dikatakan sulit? Di luar dari bulan Ramadan, makan minum itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi makan dan minum itu kita dapatkan dengan halalan thayyibah. Namun ketika bulan puasa itu datang, maka kita yang baligh dan kita tidak mempunyai halangan satu apapun, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa Ramadan kita. Tentu itu bukanlah hal yang mudah, menahan lapar dan menahan haus di siang hari pada bulan suci Ramadan. Namun ketika kita mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal tersebut dapat kita lalui dengan mudah. Oleh sebab itu, makanya ulama berpendapat bahwasanya ibadah puasa merupakan ibadah sulit, bukan ibadah yang mudah. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sungguh luar biasa makna dari atau berkah dari bulan suci Ramadan ini.
Walaupun bulan Ramadan dikategorikan dalam ibadah sulit, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sebagai contoh, apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan satu ganjaran amal kebaikan per satu hurufnya. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an tersebut pada bulan suci Ramadan, maka Allah melipat gandakan 10 kali lipat menjadi 10 amal kebaikan untuk kita ketika kita membaca Quran pada bulan suci Ramadan. Luar biasa sekali anugerah yang telah Allah berikan pada bulan suci Ramadan ini. Ikhwan wa akhwatu fillah. Dalam bulan suci Ramadan tentunya tidak hanya kita menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain untuk yang membatalkan puasa kita, namun juga kita menahan dari hal-hal yang mengurangi amal ibadah puasa kita. Sebagaimana Sayyidah Fatimah pernah berkata, tidak akan mendapatkan apa-apa orang yang berpuasa dari puasanya apabila tidak menahan pendengaran, lisannya, dan juga organ tubuh lainnya. Artinya apa? Artinya ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa namun mata kita tidak berpuasa, mata kita masih melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita masih mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah kita masih mengatakan atau berbicara aib-aib orang, maka terkikislah amal ibadah puasa kita. Ketika itu telah terjadi pada kita, maka sungguh rugi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kita telah sulit-sulit atau bersusah payah untuk melaksanakan ibadah puasa, namun tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ju'i wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tentu kita tidak mau yang seperti itu. Percuma kita berpuasa kalau kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ikhwanu wa akhwatu fillah, bulan puasa juga disebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunan agar kita bertobat dengan benar-benar taubatan nasuha. Dan ketika itu kita lakukan, maka sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ketika di akhir Ramadan, di bulan yang fitrih, di bulan Syawal, maka kita akan meraih kemenangan. Kemenangan dalam arti kata kita akan menjadi orang-orang yang baru terlahirkan kembali dalam perut ibu kita. Kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita baru lahir dari perut ibu kita, kita tidak ada satupun dosa. Kita masih dalam keadaan suci. Kita analogikan ibarat kertas, tidak ada satu titik pun noda-noda yang menghinggapi pada diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh hadis Nabi tersebut. Untuk itu, jadikanlah puasa bulan suci Ramadan pada tahun ini menjadi puasa yang khusyuk walaupun di tengah-tengah pandemi yang telah Allah berikan ujian kepada kita ini. Semoga puasa tahun ini juga dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tausiah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.